Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Puki Aji dengan NIM 2411191135. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan struktur jembatan. Kembali langsung ke analisis di bab 4. Analisis dan desain struktur. Pertama, kriteria desain abutment. Berdasarkan data-data yang diperoleh data dan perencanaan struktur atas, direncanakan struktur bawah yang terdiri dari abutment, fondasi, dan dinding penahan tanah atau DPT. Abutment direncanakan dengan jenis abutment pangkal tembok penahan cantilever dengan material bahan beton. Abutment tipe ini dipilih karena kemampuan abutment menahan beban, kekuatan beban, dan pelaksanaan yang relatif lebih mudah. Berdasarkan layout rencana jembatan ditentukan posisi abutment rencana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, berikut adalah gambar posisi abutment. Nah, spesifikasi material. Material yang digunakan pada struktur bawah jembatan adalah beton bertulang dengan kriteria sebagai berikut. Nah, berikut adalah struktur beton. Nah, langsung ke pembebanan struktur. Data yang digunakan berdasarkan analisis beban dari plat lantai jembatan diteruskan kepada abutment melalui perletakan. Beban vertikal maksimum pada perletakan didapatkan pada analisis perhitungan pada plat lantai jembatan. Dari perhitungan pembebanan tersebut dapat ditentukan jenis fondasi yang cocok untuk abutment dan jenis tipe perletakan yang akan digunakan. Langsung permodelan struktur abutment berdasarkan tentang struktur jembatan dan reaksi yang dihasilkan dilakukan permodelan dimensi struktur abutment. Permodelan struktur mengacu pada SNI 2451 tentang spesifikasi pilar dan kepala jembatan. Nah, berikut adalah sketsa abutment dan dimensi abutment juga. Adapun untuk dimensinya sebagai berikut. Lanjut ke beban struktur atas. Pada tabel berikut ini ditampilkan pembebanan yang akan diakibatkan pembebanan di atas abutment. Berikut adalah tabelnya. Lanjut ke berat sendiri struktur bawah dan berat tanah pada abutment. Nah, ini berikut adalah contoh titik berat abutment. Ini juga ada pembebanan dan momen akibat beban sendiri abutment dan berat tanah. Berikut tabelnya. Lanjut, beban akibat tekanan tanah, parameter tanah. Nah, ini adalah contoh dari beban akibat tekanan tanah. Dan momennya hasilnya seperti ini, 82,91 kN/meter. Beban akibat gempa. Nah, ini adalah contoh beban akibat gempa, dan ini perhitungannya yang dihasilkan momen tekanan tanah akibat gempa itu hasilnya 500 ton meter. Lalu kombinasi beban. Ini adalah rekap nilai kombinasi beban. Lanjut ke analisis dan desain struktur abutment. Lanjut ke perhitungan tulangan. Nah, berdasarkan hasil analisis pada sub-sub sebelumnya, didapatkan nilai kombinasi gaya dan momen yang akan digunakan untuk data dan menghitung tulangan. Adapun analisis perhitungan tulangan dapat dilihat pada sub berikut. Ini adalah tulangan besi brace wall. Nah, ini gaya maksimumnya 12.623,338 kN dan momen maksimum Nmax-nya 20.617,238 kN. Nah, lanjut, ini adalah bahan material abutment. Tulangan brace wall didesain dengan bantuan software berdasarkan beban yang bekerja. Diperoleh konfigurasi 120D22. Nah, ini adalah diagram interaksi brace wall. Berdasarkan diagram interaksi kapasitas, konfigurasi tersebut mampu menahan beban yang bekerja. Nah, ini adalah analisisnya. Nah, untuk tulangan bagi brace wall, asumsi tulangan brace wall digunakan tulangan D13. Nah, maka tulangan yang dipakai itu adalah D13 150. Nah, tulangan back wall berikut yang data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tulangan, lentur maupun gesek back wall bawah. Nah, ini adalah skema beban yang diterima back wall. Dan ini juga beban yang bekerja pada back wall. Nah, tulangan korbel berikut adalah
data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tulangan korbel. Nah, dari dimensinya ada 0,5 m, terus 1 meter, terus lebarnya 10. Nah, ini adalah skema beban yang diterima oleh beban korbel. Berikut merupakan rekapitulasi beban yang bekerja pada korbel. Nah, ini adalah beban yang bekerja pada korbel. Tulangan lentur korbel berdasarkan dari data di atas dapatkan perhitungan untuk mendapatkan kebutuhan tulangan lentur korbel sebagai berikut. Ini adalah rekap perhitungan tulangan lentur korbel. Nah, rasio yang diperlukannya adalah 0,0076. Terus rasio tulangan minimumnya ada 0,0033. Rasio tulangan yang digunakannya itu 0,0033. Terus ada tulangan yang diperlukan adalah 3.116,67 mm. Diagram tulangan yang digunakan adalah D9. D19, lalu jarak tulangan yang diperlukan adalah 89,5 mm. Lanjut ke desain fondasi abutmen. Gaya pada fondasi abutmen. Gaya pada fondasi abutmen diambil dari hasil keluaran perencanaan struktur pada abutmen. Gaya-gaya tersebut telah diperhitungkan berat sendiri struktur, berat sendiri abutmen, gaya lateral akibat tanah timbunan di belakang abutmen, dan beban saat terjadi gempa. Nah, ini adalah gaya pada fondasi abutmen, kondisi beban gempa. Adapun spesifikasi fondasi yang direkomendasikan pada ini adalah fondasi tiang bor, diameter fondasinya 0,6 meter, kedalaman rencananya 12 meter, jumlah fondasi berkelompoknya 5 baris kali 2 kolom sama dengan 10 buah, jarak antar as pada baris fondasi 2 meter, lalu jarak antar as pada kolom fondasi 2 meter, panjang pel cap 10 meter, lebar pel cap-nya 4 meter, tebal pel cap-nya 1 meter, mutu beton fondasi pada pel cap adalah K350 atau setara 29 MPa. Konfigurasi fondasi abutmen dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu ada analisis daya dukung fondasi abutmen. Berdasarkan tanah dan hasil analisis program diperoleh hasil seperti berikut. Berikut ada hasilnya. Lalu lanjut ke desain tulangan fondasi. Tulangan lentur borpel. Di bawah ini merupakan data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tulangan borpel abutmen. Gaya yang bekerja didapat dari hasil analisis vertikal dan lateral. Nah, berikut hasilnya. Untuk beton menggunakan K350, kuat tekan beton 29 MPa, untuk baja tulangan 40, tegangan lelah baja 420 MPa, modulus elastis 25.310,3 MPa, modulus elastisitas baja 200.000 MPa, berat beton bertulangnya 24 kN per meter kubik, diameter tiangnya itu 600 mm, tebal selimut beton itu 50 mm, asumsi tulangan sangkang 10, asumsi tulangan longitudinal D19. Berikut adalah perhitungannya. Ini ada grafik rasio. Ini adalah diagram interaksi borpel. Tulangan geser borpel juga ini cara menghitungnya. Ini adalah sketsa abutmen. Ini sketsa fondasi abutmen. Ini juga sama sketsa fondasi abutmen. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.